bosan. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pedagang kaya raya. Dia sangat kaya. Dia tidak tahu berapa banyak uang yang ia punya. Pedagang ini memiliki 3 anak perempuan. 2 anaknya sangat egois, pemalas, dan jahat. Tapi anak ketiganya sangat sopan, baik hati, dan penyayang. Dengan rambut coklat panjangnya dan mata hijau yang besar, dia cantik wajahnya dan juga hatinya. Ayahnya memanggilnya Beauty. Beauty tidak pernah ingin membuat ayahnya sedih. Sementara kedua kakaknya hanya memikirkan tentang uang, pakaian, dan perhiasan. Itu sebabnya ayah mereka paling menyayangi Beauty. Suatu malam, Beauty memimpikan seorang pangeran bertubuh tinggi, tampan, dan berambut gelap. Di mimpinya dia memakai gaun yang sangat indah, sambil berdansa dengan sang pangeran. Di akhir tarian mereka, sang pangeran memberikan dia bunga mawar. Saat dia bangun, dia masih tersenyum dan berdansa karena efek mimpinya. Kakak-kakaknya melihatnya dengan kaget dan dipenuhi rasa iri. Hari pun berlalu, dan suatu hari, ayah Beauty menerima kabar yang buruk. Badai telah menghancurkan kapal-kapal pedagang. Tak lama kemudian, mereka menerima berita baik. Salah satu kapal mereka tidak tenggelam. Mendengar kabar itu, ayah mereka pergi ke pelabuhan dengan hati gembira. Kita mungkin bisa selamat. Kita bisa kaya lagi. Setelah ayah jual semua barang-barang, kalian ingin ayah bawakan apa? Baju dan juga sepatu yang indah. Aku ingin perhiasan. Aku hanya ingin ayah bisa pulang dengan selamat. Aku tidak mau apa-apa. Tapi kalau bisa membawakan bunga mawar merah, aku akan sangat bahagia. Si pedagang berpamitan dengan putrinya dan pergi ke pelabuhan. Tapi saat dia tiba, dia tidak percaya apa yang ia lihat. Kapalnya hancur dan semua barang jatuh ke laut dan hilang. Jadi, keadaan belum berubah. Mereka masih miskin. Dengan sedih, dia kembali pulang. Tidak menyadari kalau dia masuk ke dalam hutan. Untuk beberapa saat, dia mencoba menemukan jalan keluar. Tapi di saat itu, dia dan kudanya sama-sama lelah. Tiba-tiba, di kejauhan dia melihat setitik cahaya. Keadaan sudah mulai gelap, jadi dia langsung menuju ke arah cahaya itu. Sebuah istana megah muncul di depannya. Istana itu dipenuhi oleh cahaya dan ada sebuah kebun besar. Istana itu memiliki kesan yang misterius. Saat pedagang tiba di pintu gerbang, pintu itu terbuka sendiri. Dia melewati jalan yang dipenuhi pepohonan. Dia menyentuh pintu istana yang juga langsung terbuka sendiri. Walaupun si pedagang tidak tahu apa yang terjadi, dia pun masuk ke dalam. Selamat malam. Ada orang di sini? Dia berjalan melewati sebuah ruangan besar dan ruangan-ruangan lainnya. Akhirnya dia tiba di sebuah meja yang dipenuhi berbagai macam makanan, hidangan penutup dan buah. Karena dia sangat lapar, dia pun duduk dan makan sampai kenyang. Menjelajahi setiap ruangan di dalam istana itu, dia mencari tempat untuk tidur. Akhirnya dia menemukan sebuah kamar yang indah di lantai paling atas. Nah, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Saat pemilik tempat ini tiba, aku akan ucapkan terima kasih untuk segalanya. Dia berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap. Keesokan harinya, saat dia turun, kali ini dia melihat sebuah meja yang berisi sarapan yang telah disiapkan untuknya. Sepertinya keberuntungan menghampiriku. Bahkan ada jus segar. Tapi aku harus pergi. Walaupun aku tidak bisa bertemu denganmu, terima kasih banyak. Selamat tinggal. Dia pun pergi ke kebun dan saat dia hampir sampai di gerbang, dia melihat sebuah bunga mawar merah yang indah. Aku akan ambil bunga mawar ini sebagai hadiah untuk putriku. Beauty pasti menyukainya. Dia memetik bunga mawar itu dan di saat yang sama dia mendengar ada suara di belakangnya. Saat dia berbalik, ada monster. Monster menyeramkan dengan tangan berbulu hitam, mulut yang besar dan mata dan gigi yang tajam.
Aku melakukan segalanya agar kau merasa nyaman. Apa kau tidak merasa malu memetik bunga tanpa izin? Aku minta maaf, Tuan. Niatku tidak buruk. Aku punya anak 3 perempuan. Salah satunya minta untuk membawakan bunga mawar. Aku ambil bunga untuk putriku. Kumohon maafkan aku. Jadi, kau punya 3 anak perempuan? Iya, Tuan. Baiklah, aku akan memaafkanmu dengan satu syarat. Salah satu putrimu harus kembali dan tinggal denganku. Jika tidak ada yang datang, aku akan memberimu hukuman berat. Ini, aku akan memberikanmu kuda tercepatku. Aku akan menunggu kedatangan kalian dalam waktu 1 minggu. Jika tidak, kau harus membayar mahal atas kelancanganmu. Pedagang itu ingin tetap hidup, lalu dia naik ke atas kuda dan dia langsung pulang ke rumah. Dia menceritakan semuanya kepada putri-putrinya apa yang terjadi. Siapa di antara kalian yang mau ikut ayah ke sana? Aku tidak mau tinggal bersama monster. Ini salah Beauty, dia yang harus pergi. Iya, ini salahnya. Ayah harus bertemu dengan monster itu. Dia yang harus pergi. Baiklah, baiklah. Ayah jangan takut. Aku akan pergi ke sana dan menyelamatkan ayah. Anakku yang cantik. Kau harus pergi karena ayah. Ayah minta maaf. Jangan bersedih, ayah. Semuanya akan baik-baik saja. Saat mereka tiba di istana, semuanya sama seperti sebelumnya. Api di perapian, meja berisi makanan, dan cahaya yang bersinar terang. Karena mereka berdua lapar setelah melalui perjalanan jauh, mereka duduk di meja dan makan. Tak lama kemudian, sang monster turun ke bawah. Selamat malam dan selamat datang. Namaku Beast. Maukah kau tinggal di sini bersamaku? Iya, Tuan. Aku yang menginginkan bunga itu. Itu bukan kesalahan ayahku. Dia hanya ingin membawakan hadiah untukku. Kalau begitu besok ayahmu boleh pergi. Dan kau akan tetap tinggal di sini dan menjadi temanku. Keesokan harinya, ayah Beauty pun pergi. Ayah akan merindukanmu. Maafkan ayah, sayang. Aku juga akan merindukan ayah. Aku mohon jangan khawatir. Jaga diri ayah baik-baik. Melambaikan tangan, dia mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya dari gerbang kebun. Hari berlalu. Tapi dia merasa sangat sedih. Dia menangis setiap hari. Satu malam saat dia menangis, apa yang harus kulakukan dengan Beast? Bagaimana aku bisa terbiasa dengan semua ini? Selamat malam. Bagaimana kabarmu? Apakah kamarmu nyaman? Apa kau butuh sesuatu? Permintaanmu adalah perintah untukku. Kau mau datang kemari atas keinginanmu sendiri sangat membuatku gembira. Jika saja kau bisa menyukaiku walaupun hanya sedikit. Apakah karena aku jelek? Beauty selalu mengatakan yang sejujurnya kepadanya. Aku tidak menyukaimu, tapi aku sudah terbiasa denganmu. Tunggu saja, suatu hari nanti aku akan membuatmu menyukaiku. Kau tidak akan melihat keburukan wajahku, tapi kau akan melihat kebaikan hatiku. Itu yang paling penting. Sebenarnya mereka sudah menjadi teman baik. Mereka bermain piano bersama dan bernyanyi. Mereka berjalan-jalan di kebun dan memberi makan burung. Beauty menyadari kalau Beast tidak seburuk yang dia pikirkan. Justru, Beauty mulai menyukainya. Satu malam, dia bermimpi tentang ayahnya dan dia melihatnya sedang sakit. Keesokan harinya. Selamat pagi. Semalam aku melihat ayahku di mimpiku. Ayah sedang sakit parah. Aku mohon izinkan aku mengunjungi ayah selama 1 minggu. Aku merindukannya. Maukah kau mengizinkanku? Baiklah kalau begitu. Tepat 1 minggu. Jika kau pergi lebih dari 1 minggu dan tidak kembali, aku akan mati di sini. Jangan lupakan itu. Aku berjanji, aku akan menemuinya dan langsung kembali. Kalau begitu, pakai liontin hari ajaib ini di lehermu. Jika kau buat keinginan sambil memegang erat benda ini, keinginanmu akan menjadi kenyataan. Mereka pun berpisah. Aku ingin menemui ayahku. Dia tiba di rumah ayahnya. Ayahnya sangat senang bisa melihatnya dan dia langsung merasa lebih sehat. Ayah sangat merindukanmu, Beauty. Aku juga merindukanmu, ayah. Kakak-kakaknya tidak mengerti apa yang terjadi dan bagaimana dia bisa muncul tiba-tiba. Mereka masih merasa iri pada Beauty. Beauty memberitahu segalanya kepada ayahnya. Dia sangat bahagia sekarang dan dia tidak perlu merasa sedih lagi. Dia tinggal selama 1 minggu di rumah ayahnya.
tidak menyadari waktu sudah berlalu dengan cepat. Suatu hari dia melihat bis di mimpinya berbaring di lantai. Berpikir kalau dia akan meninggal, dia merasa sangat ketakutan. Dia menyadari kalau dia sudah terlambat 1 hari. Dia merasa bersalah karena tidak bisa menepati janjinya. Dia mengatakan, kalau aku tinggal lebih dari 1 minggu maka dia akan mati. Sikap egois macam apa ini? Kalau terjadi sesuatu padanya karena aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku. Dia langsung mengucapkan salam perpisahan kepada ayah dan kakaknya, menggenggam liontin di tangannya dengan erat, menciumnya dan mengucapkan permintaannya. Dia mendapati dirinya berada di istana bis. Bis berada di lantai dengan mata tertutup. Tidak berdaya, Beauty tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian. Aku mohon maafkan aku. Beauty berpikir dia sudah kehilangan bis. Dia terus menangis. Tiba-tiba bis membuka matanya. Akhirnya aku menyadari betapa aku mencintaimu. Apa kau benar-benar bisa mencintai seseorang seburuk aku? Tentu saja. Aku tidak akan mau lagi berpisah darimu. Kalau begitu, maukah kau menikah denganku? Iya, iya. Tiba-tiba muncul cahaya terang. Wajah bis mulai berubah. Seorang pangeran tampan mengambil tempatnya. Dia sangat tampan dengan rambut hitam yang tebal. Oh, kau adalah pangeran yang berdansa denganku di mimpiku. Iya. Seorang penyihir jahat mengutukku menjadi monster. Satu-satunya cara agar kutukan itu terangkat adalah jika ada seorang gadis mau menerima lamaranku walaupun aku ini jelek. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku, Beauty. Tak lama kemudian, Pangeran dan Beauty akhirnya menikah. Mereka mengajak ayah dan kakak-kakaknya tinggal di istana. Mereka hidup bahagia untuk selamanya. Itu adalah kemenangan untuk kecantikan dari dalam. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang jauh, hidup seorang ratu yang cantik dan raja yang tampan. Sang ratu tidak hanya cantik, tapi dia juga baik hati dan dermawan. Rakyatnya sangat menyayanginya. Dia selalu membantu orang banyak dan selalu menginginkan negaranya selalu makmur. Ratu ingin memiliki anak perempuan. Suatu hari, saat dia sedang menyulam di samping jendela, dia memimpikan calon anak perempuannya. Di tengah lamunannya, tidak sengaja jarinya tertusuk oleh jarum. Darah dan jarinya menetes di kain putih yang sedang dia sulam. Pada saat itu, sebuah bintang jatuh melintas di angkasa. Ratu pun mengucapkan doa. Ya Tuhan, tolong kirimkan aku seorang putri. Biarkan dia menjadi sangat cantik, semua akan memujanya. Dia akan memiliki pipi bersemu merah jambu, rambut hitam seperti rambutku, bibirnya merah seperti darah ini, matanya bersinar seperti batu permata, dan kulitnya putih seputih kain ini. Dia akan selalu harum seperti bunga-bunga di kebunku. Giginya akan seputih mutiara di leherku. Tidak lama setelah itu, doanya pun terkabul. Dia bagikan kabar itu pada raja dan mengumumkan mereka sedang menunggu kelahiran seorang bayi. Ratuku, apa permintaanmu untukku? Aku akan memberimu hadiah yang paling indah. Kesehatanku tidak seperti dulu. Yang aku minta darimu adalah melindungi anak kita dari semua hal buruk. Berjanjilah kepadaku. Kau akan melindunginya. Hanya itu permintaanku. Saat waktunya tiba, Ratu melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Persis seperti yang ia inginkan. Putrinya memiliki rambut hitam, bibir merah, mata yang bersinar, kulit seputih salju, dan harum seperti bunga. Mereka berikan nama Putri Salju karena kulitnya yang putih. Tidak lama kesehatan Ratu terus menurun dan akhirnya dia meninggal. Sang raja muda sangat sedih. Sementara dia berduka atas istrinya, dia juga berusaha membesarkan Putri Salju sebaik mungkin. Ketika Putri Salju berumur 5 tahun, sebuah pesta besar digelar di istana. Raja merayakan hari ulang tahun putrinya dan juga memilih ratu baru. Di pesta itu, ada seorang wanita cantik yang memiliki kekuatan sihir.
Dia menggunakan sihirnya untuk bisa berdansa dengan raja dan membacakan mantra kepadanya dan menikahi raja dan menjadi ratu. Ibu tiri Putri Salju adalah wanita yang sangat cantik. Tapi dia juga sangat kejam, jahat, dan dengki. Sejak dia tiba di istana, dia sangat membenci Putri Salju. Dia memandangnya sebagai saingan. Ratu memiliki cermin ajaib. Dia selalu berkonsultasi dengan cermin itu tentang masa depan, dan dia akan bertanya, Cermin-cermin di dinding. Siapa wanita paling cantik di dunia? Ratuku, itu kau. Kaulah wanita paling cantik di dunia. Dan waktu pun berlalu. Putri Salju menjadi wanita muda yang sangat cantik. Mereka yang melihatnya tidak bisa mengalihkan pandangannya. Saat dia berjalan di taman, angin akan menghembuskan rambutnya dan wangi bunga akan terpancar dari sana. Burung dan kupu-kupu selalu mengikutinya. Dan suaranya sangat indah saat dia bernyanyi. Burung-burung akan terdiam dan mendengarkan suaranya. Suatu hari, Ratu bertanya kepada cerminnya, Cermin-cermin di dinding. Siapa wanita paling cantik di dunia? Ratuku, kau sangat cantik. Tapi wanita yang paling cantik adalah Putri Salju. Ratu yang cemburu dan jahat menjadi marah. Dia melempar botol di tangannya ke cermin ajaib itu. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Tidak ada yang lebih cantik dari aku. Cepat panggil Putri sekarang juga. Sementara itu, dia sudah mengurung raja di penjara istana dan memberitahu semua orang kalau dia pergi untuk bekerja. Dia juga memanggil pemburu istana dan memberinya perintah. Aku ingin kau membunuh Putri Salju dan bawakan jantungnya kepadaku sebagai bukti. Putri Salju yang tidak menyadari takdirnya datang untuk menemui Ratu Jahat. Putri Salju sayang, sudah berhari-hari kau tidak pergi keluar. Kau pasti bosan berada di istana terus. Aku ingin kau bawakan aku buah stroberi dari hutan, dengan begitu kau bisa menghirup udara segar. Kau akan bersenang-senang. Jangan takut, aku akan mengutus pemburu terbaikku untuk menemanimu. Saat sang putri memetik stroberi dengan pemburu, mereka pergi semakin dalam ke hutan. Pemburu malang itu merasa sangat sedih. Bagaimana bisa aku menyakiti seseorang yang begitu baik dan cantik? Pasti ada cara yang lain. Pemburu tidak tega untuk membunuhnya. Mereka duduk di bawah pohon dan dia memberitahu rencana jahat Ratu kepadanya. Putriku, aku minta pergilah yang jauh. Jika Ratu tahu apa yang sudah aku lakukan, dia akan membunuh kita. Dia langsung memburu hewan dan membawa jantungnya kepada Ratu. Putri menghabiskan malamnya di bawah pohon. Dia sangat ketakutan. Di pagi hari, dia melanjutkan perjalanannya. Setelah lama berjalan, dia sampai di sebuah rumah yang kecil dan masuk ke dalam. Dia memandang ke sekelilingnya dengan perasaan takjub. Tempat apa ini? Semuanya sangat kecil dan jumlahnya ada 7 buah masing-masing. 7 kursi kecil, 7 pasang garpu, dan 7 pasang sendok. Karena dia sangat lapar, dia membuat sup dari bahan-bahan yang ia temukan di dalam rumah. Dia makan dan naik ke atas dan tidur di salah satu tempat tidur kecil itu. Di malam hari, pemilik rumah pulang dari tambang. Mereka adalah 7 kurcaci. Nama-nama mereka adalah Dog, Dopey, Happy, Grumpy, Sneezy, Bashful, dan Sleepy. Hei, apa ini? Baunya seperti sup yang sangat enak.
Sepertinya ada yang masuk ke dalam rumah. Sini, lihat. Ada seorang gadis yang tidur di sini. Keributan itu membangunkan Putri Salju. Dia sangat takut saat melihat mereka. Kemudian dia ceritakan apa yang terjadi padanya. Namaku Putri Salju. Aku tidak bermaksud buruk. Aku tidak tahu harus kemana. Itu sebabnya aku masuk ke sini. Aku mohon izinkan aku tinggal. Tentu saja, Tuan Putri. Kami tidak akan membiarkanmu tinggal sendirian di hutan ini. Jangan khawatir. Kau tamu pertama kami yang membuat sup yang sangat lezat. Sementara itu, Ratu Jahat yang tidak tahu kalau Putri Salju masih hidup, bertanya ke cermin ajaib lagi. Cermin-cermin di dinding? Siapa wanita paling cantik di dunia? Ratuku, kau cantik sekali. Tapi Putri Salju yang tinggal bersama 7 kurcaci adalah yang paling cantik. Bagaimana mungkin? Pemburu itu pasti sudah berbohong kepadaku. Pertama-tama aku akan menyingkirkan Putri Salju. Dan kemudian aku akan memberi pelajaran kepada pemburu itu. Dia langsung menyusun rencana jahat. Dia memberikan racun pada sebuah apel dan menyamar sebagai wanita tua untuk menipu Putri Salju. Halo, ada orang di rumah? Aku sangat lapar dan aku tidak punya makanan lagi. Ketujuh kurcaci telah memperingatkan Putri Salju untuk tidak bukakan pintu untuk siapapun. Tapi Putri Salju merasa kasihan kepada wanita tua itu dan langsung mengizinkannya masuk. Ayo, silakan masuk. Selamat datang. Terima kasih anakku, aku sangat lelah dan lapar di hutan. Apakah kau punya makanan? Ya, tentu saja. Aku punya sup untukmu. Setelah menghabiskan supnya, Ratu Jahat yang menyamar sebagai wanita tua menawarkan apel beracun untuk Putri Salju. Sang putri menggigit apel itu dan langsung jatuh tertidur di lantai. Wanita tua itu kembali menjadi Ratu Jahat dan kembali ke istana dengan perasaan gembira. Ketika ketujuh kurcaci kembali dari tambang malam itu, mereka melihatnya terbaring di lantai. Mereka pikir dia sudah meninggal dan merasa sedih. Kita harus membuat tidur abadinya nyaman. Ayo kita buatkan tempat tidur untuknya. Seorang pangeran tampan sedang berjalan di hutan mendengar tangisan ketujuh kurcaci. Dia pun penasaran dan mendekati mereka. Dia sangat kaget saat melihat siapa yang terbaring di tempat tidur kristal dan dikelilingi oleh bunga-bunga. Dia adalah gadis yang selama ini dia mimpikan. Harum rambutnya tercium di seluruh penjuru hutan. Siapa gadis cantik ini? Namanya Putri Salju. Kami tidak bisa membangunkannya. Mereka memberitahu pangeran semua yang terjadi. Pangeran mengangkat penutup kristal itu untuk memberikan ciuman perpisahan kepada gadis impiannya. Dia mencium pipinya. Pada saat itu, terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Mantranya hilang dan keajaiban pun muncul. Putri Salju membuka matanya dan bangun. Ketujuh kurcaci dan sang pangeran sangat bahagia. Kau adalah gadis impianku, Putri Salju. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Maukah kau menikah denganku? Pertama-tama aku harus menemukan ayahku dan memberitahu tentang segala yang terjadi dan meminta restu darinya. Mereka kembali ke istana dan mengeluarkan raja dari penjara. Ratu Jahat kabur karena takut. Sang pangeran dan Putri Salju menikah dan hidup bahagia untuk selamanya.